Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Siahaan dengan nomor induk mahasiswa 2892050078. Saya dari program studi manajemen semester 2. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah Public Speaking yang dibawakan oleh dosen pengampu Pak Joni Destimanto. Kali ini kita akan membahas tentang Public Speaking. Pengertian Public Speaking and Negotiation. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian dan kesepakatan, meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk atau keuntungan bisnis, dan membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang. History of Public Speaking and Negotiation. Sekitar 2500 tahun yang lalu di Athena kuno, para pemuda diminta untuk memberikan pidato yang efektif sebagai bagian dari tugas mereka sebagai warga negara. Selama waktu itu, Socrates C 469 sampai 3998 sebelum Masehi, Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, mengajarkan murid mereka filsafat dan retorika. Retorika menurut Plato adalah seni memenangkan jiwa oleh wacana. Demokrasi sangat berkembang saat itu. Semua warga harus mampu berbicara dalam legislatif dan bersaksi di pengadilan. Warga bertemu di sidang besar di pasar atau agora untuk membahas isu-isu perang dan ekonomi dan politik. Ditambah dengan lembaga pengadilan rakyat oleh Sage Solon di 594 sampai 593 sebelum Masehi, di mana warga bisa membawa keluhan-keluhan mereka ke pengadilan dan berdebat kasus mereka. Saat itu tidak ada pengacara dan karena orang asing sering menggugat satu sama lain, sehingga penting bagi setiap warga negara untuk memiliki kemampuan komunikasi untuk dirinya dan keluarganya. Metode penyampaian public speaking, yaitu 1. Membaca naskah, 2. Menghafalkan pidato tertulis dan menyampaikannya berdasarkan ingatan, 3. Berbicara dengan membaca catatan, 4. Pidato spontan, 5. Metode penyampaian gabungan. Kemudian ada ekspresi suara, 1. Volume, 2. Intonasi, 3. Ritme atau tempo bicara, 4. Pause, 5. Artikulasi. Body language atau bahasa tubuh atau aspek nonverbal, 1. Gerakan dan isyarat, 2. Ekspresi wajah, 3. Suara, 4. Atur pernapasan, 5. Eye contact, 6. Movement, 7. Tunjuk diri sendiri ketika mengucapkan kalimat positif, 8. Memahami ekspresi wajah, 9. Selalu mengevaluasi diri. Kemudian ada aspek verbal. Beberapa hal yang perlu kita ingat sekaitan dengan verbal antara lain ringkas dan juga fokus audiens 10 menit pertama. Analisa audiens. Analisis pengetahuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagai incumbent, pengalaman sebagai kader partai dan organisator serta kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh legislator Makassar menjadikan sebagian legislator cukup membantu melakukan kegiatan public speaking, sekalipun standar retorika dari sebagian anggota dewan masih perlu dioptimalkan. Analisis keterampilan dari analisis data tentang keterampilan selama penelitian menunjukkan beberapa faktor, diantaranya penguasaan bahasa dan perbendaharaan kata sangat dibutuhkan karena untuk menjadi pembicara yang baik dan handal diperlukan kosakata dan penguasaan bahasa dari para legislator. Kesimpulannya, kepentingan akan kemampuan berbicara di depan publik sudah sangat mutlak. Kemampuan ini mendasari kesuksesan setiap orang di berbagai bidang. Seorang public speaker dengan perannya sebagai pemberi pengaruh dan manfaat bagi para pendengar dituntut untuk tampil meyakinkan. Semua perkataan, penampilan, dan perilakunya dapat saja menjadi inspirasi bagi para pendengarnya. Untuk itu, unsur motivasi komunikasi harus melekat dan dalam diri seorang public speaker guna menghindari kekhawatiran yang membuat ia ragu dengan kemampuannya. Ketenangan seorang public speaker ditentukan oleh kesempurnaan persiapannya. Kemudian setiap proses
belakang setiap proses dilakukan dengan sistematis. Maka seorang public speaker akan mendapatkan kesuksesan apabila ia telah berhasil menjalankan strateginya dan menetapkan teknik-teknik berkomunikasi yang efektif. Strategi dan teknik tersebut dilaksanakan sebagai sebelum berbicara, saat berbicara, setelah berbicara, dan selama proses pengulangan kegiatan di kesempatan berikutnya. Thanks for watching.